Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahtiar Effendi ME yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang DPS, DSN, Lembaga Arbitrase dan Sertifikasi Ahli Asuransi Syariah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Siti Putri Maniar, yang kedua ada Uswatun Hasanah, yang ketiga ada Henti Nuraini, dan yang keempat ada Mutia Larasati. Nah, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah, yang kedua Dewan Syariah Nasional, yang ketiga Badan Arbitrase, dan yang keempat Sertifikasi Ahli Asuransi Syariah. Dewan Perwakilan Syariah. Dewan Perwakilan Syariah atau DPS merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya mengenai regulasi dari DPS. Yang pertama ada Pedoman Dasar DSN Bab 2 Ayat 5 yang mengemukakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Regulasi yang kedua yaitu Pedoman Rumah Tangga DSN Pasal 3 Ayat 8 yang menegaskan bahwa untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah atau yang disingkat dengan DPS sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Regulasi yang ketiga yaitu PBI nomor 6/24/PBI/2004 yang mengemukakan bahwa DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi DPS. Mengenai tugas dan fungsi DPS diatur dalam Pedoman Rumah Tangga DSN sebagai berikut. Yang pertama, DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok untuk yang A. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan, unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas selanjutnya yaitu sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Tugas yang keempat yaitu sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua mengenai fungsi. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang berkewajiban untuk mengikuti fatwa DSN. Kemudian yang kedua merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN. Dan yang ketiga melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Poin selanjutnya yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN. Nah, apa sih DSN? Dewan Syariah Nasional menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, sedangkan fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.
Sejarah singkat DSN. Yang pertama, Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29 sampai 30 Juli tahun 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah atau LKS. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia mengadakan rapat tim pembentukan DSN pada tanggal 14 Oktober 1997. Yang ketiga, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK nomor Kep strip 754/MUI Romawi 2 1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Yang keempat, Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus DSN MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Yang kelima, pengurus DSN MUI untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno 1 DSN MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN MUI. Adapun unsur mekanisme kerja DSN, yaitu DSN, Badan Pelaksana Harian DSN, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selanjutnya ada fatwa kontemporer mengenai asuransi syariah. Yang pertama, nomor 21 DSN MUI Romawi 10 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua ada nomor 51 DSN MUI Romawi 3 2006 tentang akad mudharabah mustarokah pada asuransi syariah. Yang ketiga nomor 52 DSN MUI Romawi 3 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang keempat, nomor 53 DSN MUI Romawi 3 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang kelima, ada nomor 81 DSN MUI Romawi 3 2011 tentang pengembalian dana tabaruk bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Yang keenam, nomor 99 DSN MUI Romawi 12 2015 tentang anuitas syariah untuk program pensiun. Yang terakhir, nomor 106 DSN MUI Romawi 10 2016 tentang wakaf, manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Yang selanjutnya yaitu mengenai badan arbitrase. Arbitrase dalam kajian fikih adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam atau arbitor yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa di antara mereka. Dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu. Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Unsur-unsur yang sering menjadi penyebab timbulnya persengketaan terhadap suatu perjanjian atau akad antara lain 1. Masalih, yaitu para pihak yang menyatakan perjanjian atau akad
yang berkaitan dengan klausel perjanjian yang telah ditetapkan sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Yang kedua, masalih anhu, yaitu persoalan para pihak yang dipersengketakan berkaitan dengan materi atau isi perjanjian yang menjadi sumber sengketa. Yang ketiga, masalih alaihi, yaitu arbitor atau hakam yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa terhadap seseorang yang melakukan wan prestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Selanjutnya, mengenai landasan hukum yang dijadikan dasar bagi keharusan adanya badan atau lembaga arbitrase syariah. Di antaranya, yang pertama yaitu landasan berdasarkan Al-Quran. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Yang kedua, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35. Landasan hukum yang kedua, yaitu dari as-sunnah atau hadis, yaitu hadis riwayat An-Nasai tentang dialog Nabi Muhammad dengan Abu Suraih yang sering juga dipanggil Abu Hakam. Landasan hukum yang ketiga, yaitu dari ijma. Dalam catatan sejarah Islam, keberlakuan dan keberadaan lembaga tahkim atau arbitrase pada masa sahabat banyak dilakukan dan mereka tidak menentangnya. Sertifikasi ahli asuransi syariah. Sertifikasi syariah adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme mahasiswa asuransi syariah agar para mahasiswa diakui kompetensi dan kemampuannya dalam menawarkan dan menjual produk asuransi syariah. Kemampuan ahli asuransi syariah harus diperkuat dengan sertifikat yang diberikan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI sebagai perkumpulan atau organisasi resmi asuransi syariah di Indonesia. Ahli asuransi syariah adalah tenaga ahli yang telah memperoleh gelar profesional dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia atau AAMAI, dan pada saat yang sama yang bersangkutan telah mendapat pendidikan tambahan yang sepadan dengan itu dalam bidang ekonomi syariah atau Islamic Insurance. Perkembangan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI. 1. Jafri Khalil, Cera Consulting. 2. Muhammad Syakir Sula, Tafakul Keluarga Insurance. 3. Endi Astiwara, Dewan Syariah Nasional. 4. Mohsaifi Zen, Binagraya Upkara Insurance. 5. Muhaimin Iqbal, Tugu Pratama Insurance. 6. Haji Agus Haryadi, Tafakul Keluarga Insurance. 7. Karnain A. Pratatmaja, Lembaga Pengembangan Kepemimpinan Global dengan gelar Fellow Islamic Insurance Association FIIS. Dan 8. Sekitar 20 Ajun Islamic Insurance Society atau AIIS. Bentuk education program ini dilakukan dalam 3 level, yaitu 1. Program training tingkat basic atau untuk setingkat sebelum ajun ahli. 2. Program training 1 tingkat intermediate atau untuk setingkat ajun ahli asuransi jiwa atau kerugian, AAIJ atau AAAIK. 3. Program training 2 tingkat advance atau untuk setingkat ahli asuransi jiwa atau kerugian, AAIJ atau AAIK. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.